Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Dewi Pratiwi Cahyani dengan NPM 20310024 dari kelompok 2. Baik, untuk skill lab keempat ini saya akan menjelaskan tentang teknik menjahit. Ada dua teknik. Yang pertama itu teknik menjahit pola sederhana, dan yang kedua itu teknik menjahit pola continuous interlocking. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengenalan alat dan bahan. Untuk alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan ini yaitu saya menyiapkan ada sput 3 cc, lalu ada alkohol swab. Setelah itu ada plester untuk menutup luka, lalu ada silk dan juga catgut yang nantinya untuk menjahit luka tersebut. Nanti kita bisa menggunakan salah satu di antara silk atau catgut. Lalu ada kasa steril dan juga betadine. Dan tidak lupa juga kita menyiapkan minor set, yaitu alat yang digunakan. Ini ada gunting untuk memegang silknya. Lalu ada pinset anatomis dan juga pinset chirurgis. Dan tidak lupa juga kita harus menggunakan handscoon atau sarung tangan untuk melindungi luka agar tidak terkena infeksi dari luar lagi. Baik, untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita bersihkan dulu luka tersebut dengan menggunakan kasa steril dan juga betadine seperti ini. Seperti ini, kita oles di bagian lukanya sambil kita bersihkan. Setelah itu kita gunakan alkohol swab. Kita bersihkan area tadi pelan-pelan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan anestesi. Kita siapkan sput 3 cc dan juga cairan anestesinya. Lalu kita suntikkan 45 derajat dengan arah jarum itu, jarum yang tajam berada di bawah. Seperti ini ya. Lalu kita tekan atau kita dorong sputnya. Lalu kita tarik sedikit, kita arahkan ke bagian luka, lalu kita dorong kembali. Setelah itu kita tarik perlahan. Setelah melakukan anestesi, kita tekan selama 3-5 menit. Setelah itu kita angkat. Oh ya, untuk sput yang telah digunakan ini hanya bisa digunakan 1 kali, dan setelah 1 kali pemakaian itu langsung dibuang. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan teknik menjahit pola sederhana. Yang kita siapkan yaitu setelah kita anestesi lokal,
kita siapkan. Ini saya menggunakan catgut, needle holder, dan juga ada pinset chirurgis yang saya gunakan. Langkahnya yaitu pertama, kita tarik bagian luka sedikit seperti ini di bagian ujung dari luka, berjarak 0,5 cm. Lalu kita masukkan jarumnya. Oke. Lalu kita masukkan ke luka bagian sebelah, bagian berlawanannya. Kita pastikan antara tusukan pertama dan juga tusukan kedua itu dalam satu garis lurus. Lalu kita tarik. Oke. Kita sisakan sedikit. Lalu kita putar needle-nya dengan menggunakan needle holder. Kita pegang dulu catgutnya, lalu kita putar. Tuh, kita putar 2 kali, lalu kita kaitkan dengan ujung yang sebelah sini, lalu kita kunci dan kita tarik hingga kencang. Lalu kita tarik lagi berlawanan. Lalu lakukan hal yang sama. Kita kunci lagi, lalu kita tarik perlahan. Kita lakukan hal tersebut sampai kita kira-kira sudah cukup kuat dan jahitannya tidak akan terlepas. Setelah itu kita potong, sisakan sedikit saja, 0,5. Lalu selanjutnya kita beri jarak. Saya beri jarak 0,5 dari jahitan pertama. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita tarik sedikit bagian lukanya. Baik. Setelah itu kita masukkan jarumnya. Kita pastikan antara lubang satu dengan lubang yang lainnya itu dalam satu garis lurus agar nanti jahitannya rapih. Kita tarik seperti yang tadi. Kita sisakan sedikit saja untuk nanti. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi, yaitu kita dua, lalu kita jepit di sini, kita tarik perlahan, kita tarik, kita arahkan berlawanan, kita agak silangkan. Itu kita lakukan lagi hal yang sama seperti tadi sebanyak 2-3 kali sampai perkiraan kita itu sudah cukup kuat dan dan jahitannya itu tidak akan terlepas lagi. Setelah kita kira cukup, kita dapat mengguntingnya 0,5 sama seperti yang tadi. Baik, untuk hasil dari jahitan sederhana atau jahitan putus seperti ini ya. Tuh, jadi setelah dijahit itu langsung disimpul
dan digunting. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua yaitu tentang pola jahitan continuous interlocking. Nah, caranya itu sama seperti yang pertama tadi. Ini saya lanjutkan luka yang tadi, tapi menggunakan jahitan continuous interlocking. Jadi pertama-tama kita lakukan hal yang sama, yaitu kita bersihkan luka dulu dengan menggunakan betadine. Setelah itu kita gunakan alkohol swab atau dengan alkohol, kasa steril, lalu dicelupkan ke alkohol dan dioleskan ke bagian luka. Setelah itu kita bersihkan, lalu kita lakukan anestesi dengan menggunakan spuit 3 cc ke lokasi yang akan dijahit dengan sudut 45 derajat. Setelah itu langsung kita lakukan teknik penjahitan continuous interlocking atau jahit bersambung. Pertama-tama seperti yang pertama tadi, kita ambil bagian lukanya dengan menggunakan pinset. Di sini saya menggunakan pinset chirurgis. Tarik sedikit, lalu kita masukkan jarumnya. Oke. Usahakan antara lubang pertama dengan lubang kedua itu dalam satu garis lurus agar jahitannya itu rapih. Kita tarik, kita sisakan sedikit untuk nanti. Setelah itu kita simpul. Bisa kita simpul atau kita kunci saja. Jadi hanya ditaruh aja. Untuk yang pertama yaitu kita simpul agar kuat. Caranya sama seperti teknik tadi. Teknik yang pertama yaitu teknik jahit sederhana. Kita tarik berlawanan. Kita lakukan hal yang sama lagi untuk memastikan bahwa sudah cukup kuat dan jahitannya itu tidak akan terlepas. Setelah itu kita setelah menyimpul, kita jahit lagi di bagian depan dari simpulnya tadi. Depan di bagian yang lain, maksudnya di bagian luka bagian tusukan keduanya. Yang simpul tadi kan di bagian pertama. Nah, tusukannya yang selanjutnya itu untuk menyambungkannya itu di bagian depannya. Oke, kita pastikan lurus. Kita masukkan jarum di antara benang agar membentuk pola yang bersambung. Seperti ini. Kita tidak usah menyimpulkan, tapi kita langsung melanjutkan jahitannya, mengulangi cara yang awal tadi. Tuh, sambil kita tarik juga benangnya agar posisinya itu nanti lurus dengan jarak 0,5, lalu kita keluarkan dari sini, kita masukkan ke antara benangnya tadi, lalu kita tarik lagi sama seperti tadi. Kita pastikan sudah kencang. Lalu kita lakukan lagi hal yang sama dengan jarak 0,5 sejajar.
Nah, kita tarik di antara benangnya tadi. Kita tarik perlahan. Baik. Kita lakukan hal yang sama lagi, berulang. Karena namanya saja teknik pola continuous interlocking atau jahitan bersambung. Maaf, ini silikonnya agak lebih keras dari yang biasanya. Lakukan hal yang sama. Baik, lalu kita lakukan hal yang sama terus sampai membentuk pola seperti ini. Dan untuk yang terakhir, yaitu kita simpulkan sama seperti yang pertama. Baik, inilah hasil dari pola jahitan continuous interlocking. Nah, jadi hanya di kunci-kunci saja. Bagian pertamanya itu disimpul, lalu dilanjutkan dengan dikunci seperti ini. Dan untuk akhirannya itu disimpul sama. Mohon maaf apabila jahitannya masih berantakan, dikarenakan silikonnya tadi robek gitu. Dan yang bagian ini adalah pola jahitan sederhana. Jadi setelah disimpul itu langsung digunting atau dipotong saja sepanjang 0,5 cm atau dikira-kira saja. Jadi ini hasilnya. Baik, mungkin cukup sekian video saya tentang menjahit dengan pola sederhana dan juga pola continuous interlocking. Saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.